Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada kesempatan ini bersama Miss Lina dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 1 pembelajaran 1. Baik. Hari ini materi yang akan kita pelajari ada 3 ya, ada bahasa Indonesia yaitu KD 3.4, 4.4, kemudian SBDP KD 3.2, 4.2, dan matematika KD 3.9, 4.9. Kita akan masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Baik. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita melihat ada beberapa gambar di sini. Kira-kira apa yang kalian lihat? Di sini ada 4 gambar ya. Gambar pertama itu adalah gambar gotong royong di rumah. Ya, sebuah keluarga bergotong royong di rumah membersihkan rumah. Kemudian di bagian 2 adalah gambar gotong royong di kelas ya, di sekolah, di mana beberapa siswa sedang melakukan atau melaksanakan piket kelas. Kemudian kita lihat di gambar yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa anak sedang bergotong royong membersihkan tempat bermain. Ya, dan di gambar yang terakhir kita melihat ada beberapa orang ya, ada anak-anak, ada orang dewasa sedang membersihkan lingkungan, artinya seperti kerja bakti di lingkungan masyarakat. Ya, apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari keempat gambar ini? Ya, oke, kita akan melihat di slide berikutnya. Nah, tadi yang kita lihat adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan juga di masyarakat. Nah, apa sajakah kegiatan anak? Tadi kita sudah membahas bahwa tadi ada gambar Ana dan keluarganya sedang membersihkan atau bergotong royong di rumah membersihkan rumah. Kemudian Ana juga melakukan kegiatan piket kelas bersama teman-temannya di sekolah. Kemudian gambar yang ketiga adalah Ana melakukan kegiatan membersihkan tempat bermain bersama teman-temannya. Dan yang keempat, Ana melakukan kegiatan-kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat bersama warga masyarakat. Nah, sudah Miss sebutkan untuk nomor 1 dan kedua ya, di mana kegiatan-kegiatan dilakukan, kegiatan-kegiatan tadi pasti dilakukan di rumah, sekolah, tempat bermain, dan di masyarakat, dengan masyarakat. Oke. Lalu yang ketiga, apakah kalian setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak? Pastinya ya, karena kita akan setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak. Ya, karena kegiatan anak itu adalah membersihkan lingkungan. Ya, dari keempat gambar tadi ditunjukkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anak bersama keluarga, bersama teman sekolah, bersama teman bermain, bersama warga masyarakat untuk membersihkan lingkungan ya. Nah, apakah kegiatan yang anak lakukan sudah benar? Ya, tentu saja kegiatan yang anak lakukan sudah benar. Mari kita lanjutkan. Nah, di slide berikutnya kita akan mencoba mencari memasangkan kata-kata atau kosakata dengan makna atau arti yang sesuai ya. Pasti kalian sudah tahu. Nah, coba kalian lihat di kosakata pertama ya. Kosakata pertama adalah bersih. Bersih itu makna atau artinya itu apa? Bersih itu artinya adalah bebas dari kotoran ya. Bebas dari kotoran. Kemudian kosakata yang kedua, sehat. Apa makna dari kosakata sehat? Ya, kita akan mencarinya. Nah,
Nah, sehat itu artinya bebas dari penyakit. Ingat ya, tadi bersih itu bebas dari kotoran, sedangkan sehat itu bebas dari penyakit. Lalu kata yang ketiga, asri. Artinya asri itu apa? Asri itu artinya indah dan sejuk dipandang mata. Sedangkan rapi pastinya teratur baik atau tertata dengan baik ya. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, kita akan masuk ke materi SPDP KD 3.242 yaitu membedakan panjang dan bunyi lagu pada lagu anak. Kita akan belajar lagu membuang sampah. Siapa yang sudah tahu? Pasti kalian saat kelas 1 sudah pernah belajar ya. Baik, kita akan mencoba melihat lagunya seperti apa. Nah, ini adalah lagu dari not dan lirik dari lagu membuang sampah ciptaan dari Ate Mahmud. Nah, lagunya seperti ini ya. Sebelum kita menyanyi, kalian harus tahu bahwa dalam sebuah lagu itu terdapat nada-nada ya, ada banyak nada. Kemudian dalam setiap lagu itu mereka memiliki birama ya. Nah, dalam sebuah birama ya, birama itu adalah rangkaian nada-nada ya yang tersusun. Nah, dalam setiap birama itu terdapat garis atau ruas birama. Ini namanya garis lurus seperti ini adalah ruas birama. Karena birama dari lagu membuang sampah itu adalah 2/4, maka dalam setiap birama ini terdapat 4 ruas birama. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, dalam setiap ruas birama itu memiliki 2 ketukan ya, 2 ketukan. Mengapa nada yang seperti ini ya, ada 2 nada kemudian diberikan garis di atas dihitung menjadi memiliki 1 ketuk, tidak dihitung 2 ketuk? Karena apa? Karena jika ada 2 nada seperti ini lalu diberikan tanda garis di atasnya, maka setiap nada itu memiliki setengah ketukan. Jadi kalau digabungkan menjadi 1 ketukan. Berbeda dengan nada yang tidak diberikan garis di atasnya seperti ini. Ini akan memiliki ketukan utuh 1 ketukan. Ya, memiliki bunyi 1 ketukan. Ya, tetapi beda lagi jika seperti ini. Nah, jika seperti ini berbeda. Ya, jika ada titik kemudian ada angka 0 seperti ini ya. Titik garis ini memiliki ketukan atau bunyi ketukan setengah, dan 0 ini menandakan kita istirahat, mengambil nafas biasanya ya. Jadi kalau misal seperti ini hitungnya 1,5, tapi kalau seperti ini ada 1, 2, ini juga 1, 2. Oke, nah tetapi berbeda dengan yang tanda titik kemudian ada nada, itu dihitungnya berbeda, tidak ada garis ya, dihitungnya itu menjadi 1. Oke, kita akan mencoba menyanyikan lagu Jangan Membuang Sampah ya, dengarkan baik-baik. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, lagunya seperti itu. Nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah ya. Oke. Lanjut seperti tadi sudah menjelaskan ya, ada bagaimana kita bisa mengetahui panjang pendek nada ya.
sudah dijelaskan tadi ya. Jika ada nada do seperti ini ya, maka dibunyikan menjadi satu ketukan. Sedangkan jika ada nada re, ada dua nada re kemudian diberikan tanda garis di atas, maka masing-masing nada re itu dibunyikan setengah ketukan. Jadi dalam dua nada re yang diberikan tanda garis seperti ini di atas itu memiliki satu ketukan ya, karena masing-masing memiliki setengah. Sedangkan nada mi dan diikuti tanda titik itu dibunyikan dua ketukan ya. Nada mi ditambah titik itu masing-masing memiliki bunyi satu ketukan. Nah, berbeda dengan nada fa kemudian diikuti titik dan nol yang diberikan di atas itu dibunyikan satu setengah seperti yang dijelaskan tadi ya, karena tanda titik itu dengan diberi garis di atas itu artinya memiliki setengah ketuk, sedangkan nol itu nantinya harus tidak dinyanyikan karena sebagai tanda, merupakan tanda istirahat ya. Sama seperti ini ya, tanda titik dan nol kemudian diberi garis di atas, berarti tanda istirahat untuk nol dibunyikan setengah ketukan, karena yang dihitung hanya yang titik saja. Sama seperti ini juga ya, titik 5 ada garis juga dibunyikan setengah ketukan. Ya, menyanyi itu tadi berarti mengeluarkan suara bernada atau mengeluarkan lantunan suara. Nah, apa sih yang dimaksud nada? Nada adalah lantunan suara. Ya, lantunan suara ada yang panjang dan ada yang pendek seperti tadi sudah kita pelajari. Rangkaian nada dapat dibentuk menjadi birama. Ya, tadi sudah menjelaskan ya, dalam suatu lagu biasanya nada-nada atau rangkaian nada itu akan membentuk suatu birama. Birama adalah rangkaian nada yang menunjukkan jumlah ketukan dalam sebuah lagu. Ya, misalkan tadi suatu lagu berbirama 2/4, maka artinya setiap birama memiliki 2 ketukan. Ya, tadi sudah menjelaskan. Kita kembali ke materi ini ya. Tadi diingatkan panjang pendek nada dapat dihitung dengan satuan ketukan. Kita masuk ke materi matematika ya. Kita akan belajar tentang ruas garis. Apa yang dimaksud dengan ruas garis? Ruas garis adalah garis-garis pembatas pada sebuah bangun datar atau suatu benda ya. Di gambar yang ada di contoh pada buku kalian atau di layar, kalian bisa melihat di sini ada gambar keset dan gambar lap ya, kain lap. Nah, gambar keset ini berbentuk persegi panjang ya, dimana setiap persegi panjang atau dari gambar keset ini memiliki ruas garis ya. Setiap isinya memiliki ruas garis, ada 1, 2, 3, dan 4. Begitu pula dengan kain lap ya. Kain lap juga memiliki 4 ruas garis, 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini penjelasannya seperti ini. Keset tersebut memiliki batas-batas pinggir. Batas-batas pinggir pada keset berupa garis lurus. Ada 4 garis lurus yang ada di pinggir gambar keset, dan setiap ujung garis saling bertemu. Garis-garis pembatas pada gambar keset tersebut dinamakan ruas garis. Demikian juga halnya untuk gambar serbet atau kain lap. Garis-garis pinggir pada serbet atau kain lap juga dinamakan ruas garis. Baik anak-anak, kita akan materi yang sudah kita sudah bahas ya. Ada 3 materi tadi, bahasa Indonesia yaitu tentang lingkungan musik, kemudian SPDP tentang panjang pendek bunyi nada ya. Kemudian tadi juga kita belajar bagaimana menyanyikan lagu Membuang Sampah karya Ade Mahmud, dan terakhir kita belajar matematika tentang ruas garis. Nah, refleksi harian hari ini. 1, nanti kalian bisa renungkan kembali di rumah
apakah saya bisa menemukan dan mengartikan kosakata tentang lingkungan sehat? Ya, tadi kita sudah belajar tentang kosakata lingkungan sehat atau lingkungan bersih ya, dan artinya apa. Kemudian yang kedua, apakah saya bisa menyanyikan lagu membuang sampah? Ketiga, apakah saya bisa membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu membuang sampah? Dan yang keempat, apakah saya bisa menemukan ruas garis? Baik, nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah supaya lebih paham, dan nanti lagu membuang sampah juga bisa kalian latih kembali di rumah ya. Materi yang diberikan Miss sudah cukup. Semoga apa yang sudah Miss berikan sedikit banyak bisa membantu kalian belajar. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di